91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati di Indika Foundation Talk. Seperti biasa teman Indika, di setiap hari Selasa di jam 5 sore selalu ada obrolan yang menginspirasi bersama dengan tamu yang menginspiring kamu juga nih. Nah, kali ini pada hari Selasa di sore hari ini kita kedatangan tamu spesial kita. Walaupun jauh ya dari ujung sana, ada Mbak Lely as a founder Aryatara. Ini kalau di Jakarta lagi musim banget koleksi bebatuan kristal. Katanya sih punya unsur magis di mana bagus banget untuk kesehatan. Terus juga banyak banget bernilai-bernilai positif. Makanya aku pengen tanya-tanya lebih detailnya nih bersama dengan Mbak Lely. Hai Mbak Lely, apa kabar? Hai, aku baik. Gimana kabarnya kamu di sana? Aku juga baik-baik aja. Nih aku pengen nanya seputar kristal. Abis tau gak Oke. sih di Jakarta sendiri ya itu tuh kayak emang lagi booming banget koleksi beberapa batu-batuan kristal. Tren batu kristal lagi marak dan beberapa influencer ternama pun juga ramai memamer-mamerkannya ya di Instagramnya. Sebenarnya boleh diceritain gak sih Mbak Lely sendiri latar belakang Mbak Lely akhirnya membuat usaha Aryatara ini dari tahun berapa ya? Kalau sebetulnya sih kalau Aryatara masih baru ya. Saya sendiri sih praktisi dari crystal healing itu sendiri sih. Hmm. Jadi lebih duluan crystal healingnya baru ke Aryataranya. Karena kebutuhan apa ya? Sekarang karena pandemi untuk crystal healing itu kita tidak bisa melakukan langsung ke klien. Hmm. Jadi karena kontak langsung ya kan. Jadi Ya. untuk itu kita usahakan gimana tetap berjalan. Jadi saya usahakan untuk membuka Aryatara ini untuk langsung kontak dengan orang, tapi dengan apa ya, ada ya kan ini soalnya kita toko ya, jadi kayak jualan kristal langsung, tapi dengan proses prosedur selama pandemi ini gitu. Oh, oke. Um, Dan kalau dari ya, manfaat sendiri, lalu kenapa sih bisa booming banget? Emang manfaatnya dari kristal itu ada apain aja Mbak Lely? kristal ini sangat membantu untuk kesehatan ya, Mhm, terutama mhm. emosional dan fisik dan mental juga. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau sekarang ini seorang aku rasa sangat membutuhkan kristal Oke. untuk membantu mereka untuk merilis stres atau membantu membangkitkan rasa empati atau rasa kasih. Itu ada beberapa kristal yang memang fungsinya berbeda-beda ya untuk itu, dan kristal itu ada hubungannya dengan cakra actually. Oke. Jadi memang kayaknya di situasi yang membuat kita stres ini, inilah tugas kristal jauh lebih banyak ya? Iya, dia berfungsi mungkin ya karena kita nggak bisa, kalau crystal healing itu kan saya mungkin bisa diulang dari awal sekali. Mhm, Crystal healing itu kan untuk membalancing cakra. Jadi mhm. hubungan kristal dengan cakra itu sangat kental sekali ya. Juga ada tentang penyembuhan dengan warna. Jadi kristal itu kan mengandung beberapa warna dan dan memiliki vibrasi yang unik. Jadi kristal itu membantu untuk menemukan ritme tubuh kita secara alami. Itu cakra maksudnya. Jadi di tubuh Oh, kita tuh ada 7 cakra. Titik yang besar sebenarnya sih ada beberapa ratus cakra, tapi ada 7 yang utama. Nah, itu mhm. kita harus balancing menggunakan banyak metode sih, salah satunya adalah crystal healing ini. Oke, emang metodenya seperti apa sih Mbak? Crystal healing, oke. Heeh, crystal healing. Kalau istilahnya awalnya ya, kalau ada klien gitu maksudnya, mereka Mhm, pasti konsultasi tentang masalahnya mereka kan, oke. stres atau beberapa masalah lainnya. Mhm. Lalu saya akan apa ya, menganjurkan untuk menggunakan metode crystal healing ini karena it really works. Itu saya rasakan sendiri sebelum menjadi praktisi Mhm. crystal healing ya, karena saya juga dulu mengalami beberapa stres yang agak berat gitu. Mhm. Jadi ini sangat membantu saya ketika saya melakukan healing ini, datang ke tempat itu untuk healing, untuk melakukan penyembuhan. It's really works for me gitu. Jadi aku rasa sangat sangat penting sekali kita untuk menyadari bahwa kita mempunyai suatu masalah nih gitu. Jadi Mmm, awalnya adalah sadar dulu. Aku rasa gitu ya. oke. Kadang kan banyak yang nggak ngerasa ada masalah, tapi kalau dia sudah merasa aku kayaknya ada masalah. Kayaknya Jadi sih ya, perlu jadi harus kayaknya mencari deh gitu apa ya solusinya gitu. bener-bener Nah, salah satunya adalah crystal healing. iya awalnya sih kalau misalnya kita ketemu klien, Mhm. kita akan apa ya?
melakukan apa kita bilang tuh kayak mencari dulu masalahnya ada di mana di cakranya. Oke. Misal, jadi setiap cakra itu kita menggunakan pendulum seperti ini. Bisa Oke. dilihat ya. Oke. Oh, Pendulum ini cantik banget nanti ya. kita letakkan di setiap titik cakra yang ada di tubuh. Salah Biasanya satu. di mana aja Oke. titik-titiknya? Haha, saya belajar Reiki. Oh, Oke. oke. Tunggu. Oke, ada yang lain. Oke, ini. Oke. Wow. Oke, internetnya terputus. Tubuh Oke. kita. Ini ngelihatnya cakra 5 di tenggorokan ya, cakra 6 di tengah alis, dan cakra ke-7 di sini, cakra mahkota. Jadi itu letaknya yang 7. Oke. Gitu. Oke, jadi lalu kita gunakan ini untuk di setiap tempat-tempat titik cakra itu. Saya gunakan ini, terus kalau dia berputar ke arah yang salah, berarti dia tidak baik berputar cakranya. Jadi cakranya sedang berputar ke arah yang salah, sehingga tubuhnya akan merasakan sakit secara mental dan emosional atau secara fisik. Oke, jadi itu bisa dideteksi dari pendulum kristal itu ya? Iya, dengan pendulum ini kita deteksi lalu. Oke. Lalu setelah itu kita gunakan, saya secara metodenya menggunakan singing bowl untuk memecahkan energi negatifnya, dan kita kayak distract gitu, kayak ngejamming. Mungkin tadinya dia berputar ke arah yang salah, jadi kita pecahkan dengan singing bowl itu, nanti dia akan mencari jalur untuk kembali ke arah yang sebenarnya gitu, sesuai dengan ritmenya. Lalu setelah itu baru kita letakkan beberapa kristal sesuai dengan cakranya. Jadi cakra-cakra misalnya kayak gini ya. Ini warnanya pink, harusnya sih rose quartz. Jadi ini kita letakkan di dada. Oke. Dan ada beberapa kristal lainnya yang setiap cakra itu ada warna tertentu. Kristal ini kan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat untuk penyembuhan, atau mungkin ada cuma beberapa kristal aja? Seluruhnya saya rasa yang saya temukan, untuk saya sendiri sih menemukannya memang untuk kristal, memang untuk menyembuhkan gitu. Dia untuk fungsinya juga untuk menambah daya ya, kayak multiply healing. Terutama yang ini rose quartz. Lihat dari bentuk juga mempengaruhi ya, karena kayak ini kan double pointed. Kalau yang ini dia cuma single pointed. Kalau ini dua ini dia, jadi kita nggak perlu ketika kita melakukan healing ke klien, jadi kita tidak memerlukan, jadi dia in and out. Kalau yang ini dia in aja atau out aja. Oke. Ada dua perbedaan. Lalu kalau jenisnya dari warna tentu saja berbeda. Jadi setiap cakra dia memiliki warna yang berbeda. Misalnya cakra 1 dia hitam atau merah, cakra 2 jingga, cakra ketiga itu kuning, cakra 4 itu hijau atau hijau dan pink, cakra kelima itu biru, cakra keenam nila, ungu ya. Nila, tapi bisa juga diganti dengan, kalau cakra ke-7 itu biasanya nila, ungu, itu juga bisa digunakan, clear quartz juga bisa. Oh, oke. Jadi seperti itu ya. Dan kalau untuk yang ada di tubuh tuh biasanya dibuat jadi gelang, kalung, cincin, itu sama ditempatkan atau jadi pajangan aja tuh, apa dia punya efek yang berbeda? Beda sih ya. Biasanya gini, kalau misalnya even di tubuh kita, di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu beda manfaatnya. Oh ya? Iya. Oh. Iya. Jadi perbedaannya seperti apa kalau di sebelah kanan misal? Kalau di sebelah kanan itu untuk fisik, menyembuhkannya secara untuk fisik, misalnya kamu sakitnya ginjal atau lebih ke physically, jantung. Jadi kalau saya misalnya pakai rose quartz, sebelah kanan ini lebih ke membantu untuk mengatasi masalah yang di sekitar dada, jantung, gitu, paru-paru. Gitu. Lalu kalau misalnya saya gunakan di sebelah kiri, ini untuk mental dan emosional. Gitu. Dan warna juga berbeda gitu. Setiap warna tadi saya udah jelaskan, berbeda gitu fungsinya. Oke, biasanya kalau untuk mental dan emosional itu ada perubahan warna di kristal itu atau dia memaintain sendiri? Biasanya sih kalau udah bersama kita di tubuh, itu kristal pasti ada kayak perubahan. Oke.
kristal itu juga ada waktu lifetime-nya. Misalnya ya perubahan itu. Jadi misalnya batunya warnanya pink ya. Iya. Pink, it's good pink gitu. Lalu karena kita mungkin dia membantu bekerja keras Mhm. dengan tubuh kita, jadi dia agak memutih gitu kan. Sometimes ada yang terjadi seperti itu pada teman saya gitu. Oh, Klien saya gitu ya. oke. Berarti Ada tergantung. yang drastis juga berubahnya cepet, ada yang lama juga baru berubahnya gitu. Oh, berarti tergantung kondisi tubuh seseorang itu ya? Iya, bisa jadi juga pecah. Tiba-tiba dia pakai jatuh pecah dan Oh, okay. Ya, it's happen. iya ampun, serius? Jadi kadang It's serius. jadi kayak yang tadi pendulum itu pun juga bisa dipakai untuk dikalung aja atau cuma untuk sebagai metode pengobatan crystal healing? Kalau pendulum ini untuk menyatakan, mendeteksi fungsinya. Hmm, Kalau dia batunya ini ametis. Kalau ametis dia bisa mentransformasi dari energi negatif menjadi positif. oke. Jadi beda fungsi, maksudnya batunya ametis ini. Tapi kalau fungsinya sebagai pendulum dia hanya untuk mendeteksi. Oh, Tapi ini juga bisa untuk membantu clear dari energi negatif ke positif. oh, menarik ya. Dan kayaknya sekarang tuh pun juga udah masuk di tumbler, jadi bisa kristalnya tuh di botol minum gitu loh, Oh iya, Mbak itu Leli. jadi kristal minuman ya, jadi Nah itu. cleansing, purify water kayak gitu lah ya sejenis itu. Mhm. Iya itu memang ada, bisa. Oh, oke, jadi mungkin tuh untuk mendetoks untuk dalam tubuh? Iya, iya juga vibrasinya itu membantu tubuh kita. Hmm. Karena kan vibrasi, jadi tubuh kita memiliki medan elektromagnetik, begitu juga dengan kristal, sehingga bisa saling mentransfer energi. Jadi dari kristal itu bisa menyerap energi negatif dari tubuh kita, dan kristal juga bisa memberikan energi positif kepada tubuh kita. Jadi Ah, ada karena tubuh kita sama-sama memiliki vibrasi band elektromagnetik, sehingga bisa terjadi transfer energi itu gitu. oke, jadi menarik banget ya sekarang tuh udah bisa untuk masuk di minuman, terus juga dipakai untuk jadi gelang, jadi kalung, bahkan pajangan rumah pun juga bisa, energi itu tuh bisa sampai untuk merubah sequel apa yang ada di tubuh kita ya, baik itu fisik atau mungkin mental atau emosional. Iya, kalau untuk pajangan ya dia memang misalnya taruh di ruangan, dia Ah, mempengaruhi, memberikan atmosfer di ruangan itu, sehingga oh, banyak orang yang bisa menerima energi vibrasinya. positifnya ya? Ya, tapi kalau untuk digelang mungkin hanya untuk orang itu sendiri, Sendiri. secara pribadi, atau Hmm. cincin gitu, atau Nah, kalung, itu pribadi. kita ngomongin tentang Arya Tara nih, Mbak Leli. Di tengah pandemi seperti sekarang, apakah Arya Tara ini ada sedikit terkena dampak ya? Nggak bisa ketemu langsung sama klien. Terus metodenya yang diterapkan apa nih sebagai gantinya? Sebagai gantinya ya kita buka lapak ya. Ya jadi kayak sekarang nih saya lagi buka lapak nih di Iya. salah satu hotel di Jakarta. Mhm. Nah, tapi sebetulnya kalau dalam ini kita saling, kalau klien meminta untuk kristal, mungkin orang yang lama ya, Iya. maksudnya udah kenal kristal gitu. Tapi kalau Mhm. untuk orang baru kita harus seperti ini menjelaskan di meja ini ya, saya mungkin Mhm. sedikit memperlihatkan. Oh iya bener. Nah, Oke. jadi ini Mhm. kondisinya lagi di toko lah ya bilangnya, lagi buka lapak nih. Mhm. Jadi orang akan tertarik untuk melihat lalu bertanya langsung, dan kita bisa menjelaskannya fungsinya batu itu apa, dan mereka bisa pegang langsung. Itu yang paling penting, kristal. Jadi harus dipegang. Jadi kita merasakan vibrasinya, rasanya. Kayaknya enaknya bagus ya, seneng deh gitu. Itu salah satu kristal itu kadang-kadang memilih kita loh untuk dibeli gitu atau untuk dirasain gitu. Oke. Karena itu mungkin terkait sama, sisi emosi si yang megang ini kali ya? Iya, mungkin dia sedang membutuhkan kristal itu. Jadi dia kayak tertarik untuk men-charge dirinya dengan energi yang diberikan oleh kristal Kristal. itu. Mhm. Jadi Jadi dia kan berpendar nih vibrasinya. Mungkin kita nggak bisa lihat ya, tapi ada gitu vibrasi gelombangnya. Jadi ditangkap oleh tubuh kita yang mungkin sedang kekurangan energi itu. oke. Jadi kita akan lebih tertarik, aku pengen lihat itu deh kayaknya, jadi kayak sesuatu panggilan ya. Iya bener, jadi langsung ngerasain si kristalnya Iya, berpendar, kita membutuhkan, udah jadi langsung cocok, berfusion menjadi satu. iya betul. Oke, nah Mbak Leli untuk buka usaha seperti ini, apakah terapis atau Mbak Leli sendiri itu, sudah tersertifikasi?
Iya, kalau terapis kita memang harus punya sertifikasi ya, tapi kalau buka usaha cuma jualan batu kristal mungkin nggak perlu juga kali, itu menurut pendapat saya. Tapi kalau untuk kristal sebagai healer ya, saya rasa akan sangat baik kalau kita sudah punya sertifikasi. Jadi sudah tersertifikasi untuk ada metode yang crystal healing tadi yang di awal dijelaskan. Iya, ya sepertinya karena dulu saya salah satu klien dari crystal healing itu sendiri kan, jadi sehingga saya merasakan manfaatnya. Lalu saya mendapatkan sertifikasi itu untuk bisa buka praktek lah bahasanya gitu. Sehingga saya geluti dan karena saya suka ya, saya ngerasain sendiri manfaat. Iya sih benar, karena ini salah satu UMKM kita juga yang perlu digerakkan dan perlu diketahui juga oleh banyak orang supaya tahu karena ini bermanfaat banget ya. Apalagi untuk di tengah situasi seperti sekarang. Kemarin kita udah talk set terakhir bersama dengan Mbak Lely untuk new project atau new activity dari Arya Tara sendiri akan membuat apa nih nextnya? Kalau untuk nextnya kita udah bekerja sama dengan home care gitu ya, home care sahabat keluarga. Jadi kita nanti akan mengunjungi elderly seperti itu. Jadi memberikan semangat untuk orang-orang yang udah lebih lanjut usianya atau memerlukan juga kristal ini dan kristal healing tentunya. Karena kan kita tuh sebetulnya tubuh kita tuh butuh di balancing cakranya. Jadi kalau kita udah balance, berharap sih semoga jadi energi kita jadi jauh lebih baik, kita jarang sakit. Terus imun booster kita jadi tubuh kita jadi lebih kuat gitu. Kalau menggunakan beberapa kristal yang kayak warna-warna hitam seperti ini menghilangkan energi negatif. Jadi kayak energi negatif itu nggak hanya sesuatu yang misalnya bahasa Indonesianya kayak santet atau apa, itu enggak cuma itu gitu. Energi negatif juga emosi. Betul. Yang marah, sedih yang berlebihan, gitu, patah hati atau kekecewaan yang dalam gitu, itu juga energi negatif kan. Overthinking ya. Itu iya benar-benar itu kayak dibutuhkan sama orang-orang sekarang deh. Iya, gelisah, stres, sedih gitu. Kalau lagi patah hati tuh, aduh kayaknya dalam banget kan rasa sakitnya. Nah itu tuh kita bisa hilangkan dengan salah satunya metodenya adalah dengan memegang kristal, menggunakan kristal gitu. Memakai atau ya berada di sekitar orang-orang, karena manusia juga sebetulnya kristal yang luar biasa gitu. Benar sih. Iya, kita adalah kristal yang utama sebetulnya. Jadi kristal-kristal ini ya karena dia bisa connect dengan kita karena we are crystal also kan, gitu. Benar, dia membantu kita karena dia juga punya energi yang sama seperti tubuh. Jadi siapa tahu ya itu memang sangat membantu untuk mengurangi gejala-gejala ada sedikit kekurangan dari fisik atau mungkin mental dan emosional, bisa diturunin lah kadar negatifnya. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Lely, terima kasih banyak atas informasinya. Ini aku jadi pengen langsung beli kristal deh. Kamu lagi buka di mana nih? Aku lagi di Hotel Borobudur nih, yuk main yuk. Oke, di Hotel Borobudur teman Indika, kamu kalau lagi deket-deket sana boleh tuh mampir ya. Siapa tahu bisa pengen ngerasain langsung efek magis dari kristal ini seperti apa. Karena satu bentuknya cantik-cantik banget, warnanya bagus-bagus, dan ini cocok banget. Selebgram udah pada pakai semua soalnya. Oke, dan itu dia tadi obrolan bersama dengan Mbak Lely as a founder Arya Tara. Buat Mbak Lely, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Arya Tara ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Lely. Dan juga buat teman Indika, jangan kemana-mana karena di Rela Resati akan masih menemani kamu sampai tepat nanti di jam 8 malam.